Yang emas itu salah satu contoh cerita fiksi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian cerita fiksi, ciri-ciri cerita fiksi, dan unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi, menyajikan, dan menunjukkan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Nah, belajar yang rajin ya anak-anak, karena dengan belajar yang rajin kalian dapat menggapai cita-cita. Nah, sekarang kalian buka buku paketnya, halaman juga. Sudah dibuka semuanya anak? Sudah. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya ada 4 sampai 5 siswa. Nah, nanti Ibu akan membacakan dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Untuk kelompok 1, Cynthia, Hanif, Rani, dan Rendra. Untuk kelompok 2, Ica, Rama, Iqbal, Brian, dan Tian. Untuk kelompok 3, Yulia, Kayla, Pandu, dan Kevin. Nah, sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing anak-anak? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan dengan metode STAR. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa. Yang kedua, pembagian kelompok. Nah, yang ketiga, menyampaikan informasi mengenai materi yang akan diajarkan. Yang keempat, pembagian tugas kelompok. Yang kelima, menyampaikan hasil kerja kelompok. Yang keenam, kuis dan pertanyaan. Yang ketujuh, memberikan penghargaan. Nah, anak-anak, Ibu akan mengingatkan kembali materi mengenai cerita fiksi dengan media PowerPoint. Nah, silahkan kalian amati. Apa itu cerita fiksi? Nah, pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan belaka. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi ada 5. Yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Nah, yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa tidak. Yang selanjutnya, unsur-unsur intrinsik cerita fiksi. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan utama dari cerita fiksi. Nah, unsur yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah pelaku dan perwatakan yang ada di dalam cerita. Jadi tokoh itu pelakunya, nah penokohan itu watak dari tokohnya itu. Nah, yang ketiga, latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Unsur yang keempat, alur. Alur adalah urutan kejadian dalam cerita. Nah, unsur yang kelima, amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam cerita. Unsur yang keenam, ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam cerita. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya.
Jawaban dari kelompok 2 sudah benar dan sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Siapa kelompok 3 yang ngomong? Silakan. Cerita fiksi asal kumpulan telaga warna menggunakan bahasa sendiri. Kumpulan di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum mengetahui. Nah, jawaban dari kelompok 3 juga sudah bagus dan benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Presentasinya sudah selesai. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kuis atau pertanyaan. Nanti dikerjakan di buku tulis. Nah, nanti soalnya atau pertanyaannya saya tayangkan di slide PowerPoint. Silakan disiapkan buku tulisnya. Nah, ini kuis dan pertanyaannya. Silakan dikerjakan. Anak sudah selesai? Ya. Kalau sudah, silakan kumpulkan di meja. Nah, anak-anak, berdasarkan hasil kerja kelompok tadi yang LKPD dan hasil kuis atau pertanyaan tadi yang sudah kalian jawab, kelompok yang memiliki poin tertinggi adalah kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 masuk ke depan. Nah, ini sebagai penghargaan untuk kelompok yang memiliki poin tertinggi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk semua siswa. Nah, nanti akan Ibu bagikan. Ini dikerjakan secara mandiri. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan di meja. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, berarti dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini, cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan yang dibuat oleh pengarang. Nah, tadi ciri-ciri cerita fiksi yang pertama merupakan cerita rekaan. Nah, yang kedua Memiliki tujuan menghibur. ya memiliki tujuan menghibur. Yang ketiga Disajikan dalam alur cerita. disajikan dalam alur cerita. Yang keempat Menggunakan bahasa yang komunikatif. ya menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang terakhir Menggunakan bahasa tidak baku. ya benar sekali tidak baku. Kalau unsur-unsur intrinsik tadi ada tema, tokoh-tokohan, ada latar, alur, ada sumber ada. Nah, berarti sudah paham semua ya? Ya, nah sekarang kalian buka buku halaman 10. Sudah? Nah, di situ ada beberapa soal nanti dikerjakan di rumah sebagai PR. Nah, sudah ada buku nggak? Sudah? Nah, kalau sudah, silakan kalian kemasi buku dan alat tulisnya. Ini pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Saya akhiri pembelajaran